Business to Business starts now. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Yes, Business to Business Sobat Fox. Di hari Selasa tanggal 25 Juli 2023. Hari ini aku berkesempatan untuk ngobrol sama salah satu jajanan favorit aku. Mungkin Sobat Fox sudah ngeliat ya, ada di Instagramnya @foxradiojogja. Hari ini kita kedatangan Dawet Kemayu. Yeay, ada Mas Alim ya namanya. Coba diperkenalkan dulu dirinya. Oke, halo Mbak, thank you Mbak Ica. Oh, sama. Kenalin teman-teman, saya Alim, founder dari Dawet Kemayu. Namanya Kemayu ya, tapi orangnya nggak kemayu-kemayu amat. Jangan dong ya, kamu harus laki ya. Siap-siap, bahaya juga ya. Tapi nama Dawet Kemayu sendiri memang maksudnya apakah perempuan yang mencetuskan nama itu? Ya, jadi emang segmen marketnya kan cewek ya, perempuan dan emak-emak gitu ya. Kan plesetan dari Dawet Ayu ya. Orang kan banyak kan taunya Dawet Ayu. Nah, kita kan biar nggak mainstream lah, tambahin aja ke Kemayu dan Kemayu gitu itu ya. gampang diingat orang dan punya apa pembeda gitu. Punya pembeda sendiri. Apa namanya? Ini tuh aku pertama merasakan adalah yang ada di mall. Yang di Pakuan ya? Yes, betul, yang di Pakuan. Ya. Dan itu pertama kali aku diracunin sama mamahnya teman aku. Waduh. Dia bilang gini, aku tuh gak suka dawet, tapi dawet yang ini aku suka banget. Adanya cuma di Pakuan gitu. Mungkin dia taunya cuma yang ada di Pakuan, ya kan? Terus aku bilang, dawet apa sih gitu. Aku tanyalah sama sahabat aku, ada nggak tahu namanya apa gitu. Pada saat itu ya Mas. Ya. Terus udah jangan kita dia agen ya. Kenapa? Jangan dia ini tim marketing. Saya agennya. Oh iya. Oh iya. Terus akhirnya kita datang ke Pakuan, terus kita datang ke Dawet Kemayu dan begitu ngerasain, oh iya enak ya gitu. Langsung gitu semuanya. Pantesan mak lu doyan. Tapi aku gini nama tante itu kan, temennya tante awas gula. Gitu Diabetes ya. Diabetes kalau kebanyakan. Udah tua soalnya kan. Bener. Jadi jangan sampai gitu. Tapi seneng banget akhirnya bisa ketemu sama orang yang membuat aku kayak ini Dawet enak banget ya gitu. Waduh, makasih memang beda gitu loh sama Dawet yang biasanya yang sesuai kantong ya kan, biasa di jalan ada. Beda rasanya, ini enak banget, premium sekali dan ternyata namanya adalah Dawet Kemayu. Aku pun waktu itu agak-agak pokoknya taunya kan semua ya itu tadi seperti yang Mas Alim bilang ya, taunya Dawet Ayu benar, gitu benar, kan. benar. Dan sekarang kita ketemu sama orangnya langsung, Sobat Fox, kita ngobrol sama dia, kupas tuntas itu Dawet Kemayu. Ya kalau nggak salah ya ini tuh aku taunya banget itu adalah pada saat jadi salah satu minuman yang dipilih sama Sultan Nandara. Ya, program bulan puasa kemarin. Sauran. Ya kan, bener kan? Ya kan. Ya, nah itu aku ini kan yang itu gitu. Nonton jadi, juga Pak ya? Nonton dong. Oke, siap, thank you. Secara ya penggemarnya Sultan Nandara gitu. Jadi pada saat acara itu tuh aku ngelihat, oh ini kan Dawet yang ada di situ di YouTube-nya mereka gitu kan. Benar. Dan sekarang berkesempatan langsung tuh kayak rasanya oke, boleh lah. Iya. Sorry tapi aku lupa bawa ya. Nanti GoFood aja ya. Itu dia. Kan kadang-kadang ya. Lupa bawa. Gak apa-apa Mas Alim, kita tuh sebenarnya nggak pengen minta ya. Cuma kalau dibawain suka sih. Iya lupa. Oh iya ya. Aduh, jadi kelihatan hoaxnya ya. Kalau nggak bawa ya. Yang aku suka dari Dawet Kemayu salah satunya adalah dia nggak terlalu manis sebetulnya. Ya. Itu yang aku suka juga. Terus apalagi ya, dia tuh isinya itu meskipun cuma pakai gelas gitu kan ya, tapi isinya menurut aku full. Jadi antara isi si cendolnya itu sama si airnya itu semuanya balance, seimbang. Jadi rasanya cukup aja, dan minum itu tuh kalau biasanya aku pribadi itu suka enek. Ya kan kalau yang lain kalau too much gitu ya. Yes. Tapi yang ini tuh enggak bikin enek, enggak bikin mual, enggak bikin asam lambung jadi naik. Nah itu rahasianya apa Sobat Fox ya kan? Ada apa sih di Dawet Kemayu? Pakai apa sih dia kok bikin
kita nyaman-nyaman aja minumnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Alim. Dan buat Sobat Fox kalau mau nanya-nanya sama Mas Alim, mau penasaran gitu selama ini apa sih Mas Alim, gimana rahasianya dia ngebangun ini semua, silakan Sobat Fox langsung aja chat aku, WhatsApp aku di 0887 188 1053. Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business to Business starts now. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Ica Nembo dan juga Mas Alim dari Dawet Kemayu, Sobat Fox. Kalau tadi di awal sudah perkenalan sedikit, baca-baci ya kan. Nah sekarang kita korek Mas Alim ya tentang Dawet Kemayu ya kan. Kita tanya-tanya sama dia, dibombardir aja Sobat Fox, gak apa-apa kok. Ya, seminar ya. Seminar, yuhu. Anda motivator ya. By the way Mas Alim, ya. Ini kan Dawet Kemayu bisa dibilang baru ya. Ya, sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan 2019 akhir lah ya, oh, pas 2019 akhir. Produk pandemi lah Mbak. Oh gitu. Pas pandemi ya, bis produk sama pandemi. tutup buka itu gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ini adalah apa ya, hasil dari mau ngapain nih gitu pas pandemi gitu. Iya, Oke, benar, keren loh. Benar. Keren tapi Iya, loh. iya, Berkembangnya luar biasa loh. Iya, pas pandemi, sebelum pandemi kan bisnis ayam geprek kan, udah 5 tahun. Rata-rata buka di dekat kampus, ya kan. Ya tahu sendirilah kampus pas pandemi kampus kan. Tutup, ya kan. 2 tahun tutup libur, udah aduh nangis banget kan. Tapi udah kayak udah prepare emang udah. Apalagi nih yang kira-kira lebih low risk lah ya, lebih bisa lebih scalable apa kira-kira akhirnya lahir Dawet gitu. Dawet Kemayu itu. Ya. Oke. Mau tanya dong Mas, dari 2020 sampai 2023 ini, banyak sekali prestasi yang sudah diukir sama Dawet Kemayu. Ya, alhamdulillah. Ya kan ya. Nggak usah sok merendah roket Mas. saya orangnya ini soalnya apa nggak suka. yang suka pamer itu istri sebenarnya. Dia orang. Kenapa dia nggak datang sih? Hah? Kenapa dia nggak datang? Kemarin ya baru selesai hamil, baru selesai hamil. Habis selesai kan? Bukan habis selesai hiperemesis ya. Jadi triwulan pertama mabuk-mabuk gitu. Jadi belum bisa kemana-mana. Oke, tapi salam buat istri ya. Oke, siap. Bilang sama kalau dia dengerin, Mbak Dawet Muena. Istri orang sini ya? Istri orang Jogja ya, Bantul ya. Oh gitu, ya. Oke. Loh kok podo orang mertuaku. Aduh, jadi... Joksel, anak gaul Joksel. Oke, Joksel, Jogja Selatan. Berarti ini yang menciptakan adalah Mas Alim dan juga istri ya. Oke. Awalnya emang dia bisa bikin cendol atau akhirnya tuh kayak
bikin deh gitu, udah deh produk ini kita bikin aja gitu, atau gimana sih Mas, coba? Iya, pas setelah bisnis yang lama sukses bangkrut ya, sukses tutup semua, terus kita mikir apa ya bisnis yang nggak terlalu ribet, secara operasional dan nggak terlalu banyak variabelnya dan gampang diduplikasi ya. Akhirnya kalau dulu kan ayam geprek itu kan modelnya restoran ya, jadi kayak perintilan itu banyak gitu, untuk quality control juga ribet banget gitu kan. Akhirnya milih kayaknya bisnis minuman aja deh gitu kan, bisnis minuman. Wah, waktu itu dilema nih antara kita mau buka boba, waktu itu kan lagi booming boba ya, boba-bobaan lah, boba-bobaan atau minuman yang sustain nih dari dulu sampai sekarang orang masih minum lah ya, masih konsumsi gitu kan. Terus akhirnya diskusi sama beberapa teman juga di komunitas bisnis, sama beberapa teman yang emang dia praktisi F&B juga, ngasih advice gitu kan. Better ini Mas, kayaknya jangan yang musiman deh. Boba ini kan belum 5 tahun ya, dia cepet naik. Nah, hati-hati sih sesuatu yang cepet naik. Biasanya iya, mending yang panjang-panjang aja lah umurnya gitu. Walaupun growth-nya nggak terlalu eksponensial, tapi cenderung lebih stabil gitu. Akhirnya nentuin apa ya? Jamu udah banyak yang di rebranding ya, yang di upgrade jamu udah banyak. Terus teh pun udah banyak gitu ya. Nah, saya lihat nih pas jalan-jalan di Sleman tuh, di daerah mana saya lupa. Sleman pokoknya lah, dekat Stadion Maguwoharjo. Ada yang jual dawet ireng gitu kan. Mampir gitu, minum. Kok enak, cendolnya tuh beda gitu. Cendolnya beda kan. Kok beda ya? Biasanya kan cendolnya dari tepung beras ya. Kalau diminum tuh pecah di mulut. Ini kan kayak kenyal, kayak boba gitu. Iya. Terus enak nih, terus ngobrol-ngobrol sama ininya, sama pembuatnya. Akhirnya di situ kita karena saya sekarang kayak lebih pengen eksekusi bisnis yang nggak terlalu ngurusin dari hulu ke hilir, Mbak. Kalau dulu kan geprek, yang kita yang masak, bikin ayamnya, tepungnya, sambelnya. Gitu kan. Sekarang kayak benar-benar kayak lebih fokus ke jualannya aja nih. Jadi artinya yang produksi udah ada orang lain, maklun ya, vendor ya. Akhirnya kita deal-dealan, beliau siap untuk produksi cendol, sekaligus gulanya. Ya udah kita bikin brandnya, terus tapi tetap kita create value yang sesuai kita mau ya. Dia cuma produksi cendol sama gula. Untuk kayak kuah airnya ya, kita dan bikin variasinya. Itu adalah hasil karya dari Mas Alim dan juga istri namanya siapa? Mbak Intan. Intan dari Mbak Mas Alim dan juga Mbak Intan. Betul. Nah, pada ini kan udah ngobrol-ngobrol gitu ya, akhirnya deal-dealan segala macam, jadilah si Dawet Kemayu ini gitu. Betul. Sempet nggak sih Mas kayak pada saat berjalan gitu ya, awalnya tuh awalnya dulu tuh bukannya langsung di mall atau mengikuti yang lain-lainnya gitu, di pinggir jalan dulu gitu. Ya, awalnya dulu karena kita udah nentuin segmen market ya. Segmen marketnya itu lebih ke, karena harganya 10 ribuan ya. Kan cendol rata-rata dawet rata-rata 5 ribuan ya. Kita mungkin ya ada agak middle up lah ya, agak middle up. Jadi bukanya emang di pusat-pusat perbelanjaan, di food court gitu kan. Di awal kita untuk validasi dulu ya, validasi biar dapat database dan nih produk siap jual nih, kita ikut bazar Mbak. Dulu kan pandemi kan, pas pandemi udah mulai agak reda, mulai banyak bazar-bazar di mall ya, di Lipo, terus di dulu Hartono ya, terus di mana lagi tuh JCM ya. Dan betul. Yang bikin kita makin yakin untuk ini bisnis layak buat di scale up, setiap buka itu alhamdulillahnya di booth kita paling rame gitu. Omsetnya lumayan gitu kan. Jadi mungkin karena orang nggak takut nyobain ya. Biasanya kan kalau di bazar gitu kan menunya aneh-aneh ya. Ada yang ini, minuman ketika gitu kan. yang rame itu pas rata-rata produk yang orang udah familiar kayak teh, cilok mungkin, bakso, dawet salah satunya gitu kan. Sampai tiap beberapa ikut 6 kali event rame terus nih, omsetnya bagus terus. Bahkan sampai ada orang Magelang waktu itu saya ingat, dia sampai nanya, Mas ini buka kemitraannya apa enggak gitu. Jadi sampai orang, kita bahkan nggak open ya, malah tapi dia saking menanyakan gitu. Saking suka sama produknya dan mereka mungkin lihat peluangnya ya. Gitu. Akhirnya kayaknya nih udah saatnya nih kayaknya kita gas nih. Tunggu, berarti itu dari awal apakah memang dari awal tuh Mas Alim sama Mbak Intan memang punya planning untuk kayak kita kemitraan deh gitu ke depannya si Dawet Kemayu ini. Memang begitu atau itu datangnya secara tiba-tiba aja gitu, kayak durian runtuh mungkin. Emang emang
Iya gitu doang. Oke, fine. Lanjut Mas. Iya. Emang ada planning untuk kemitraan ya? Karena di bisnis sebelumnya yang geprek itu kan udah sampai 25 outlet ya. Itu pun saya sistemnya kemitraan. Tapi bedanya sama yang sekarang, yang dulu itu kemitraannya under management. Artinya orang cuma invest aja, kita yang kelola share profit. Kalau yang sekarang putus ya. Jadi orang beli license kita kirim booth, gerobak, kita training, udah tergantungan sama bahan baku aja. Oh gitu. Berarti bahan bakunya tetap dari Mas Ali. Ya, bahan baku dari kita. Semuanya segala macam, mulai dari cendol dan sampai ke kuahnya gula, gitu ya. Tapi kalau untuk ininya pokoknya kayak harus sama semua ya. Ya, packagingnya segala macam benar. semuanya Harus beli di sudah. kita semua. Ya, mereka tinggal jualan aja. Luar biasa ya. Memang dari awal berbisnis berarti Mas Alim sama Mbak Intan mungkin karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu ya. Akhirnya ini tuh dijalankan dengan lebih baik. Mas, lebih santai mana? Apanya? Lebih santai mana? Dari yang kemarin. Sama yang sekarang. Yang jelas sekarang, Mbak. Yang jelas sekarang ya. Iya. Karena duitnya lebih banyak ya. Amin. Masih banyak kan, Mbak? No. Amin. Aku aminin. Kita Mas Alim. semua yang baik-baik diaminin aja, Mbak. Betul. Enakan mana, Mas? Enakan sekarang. Yang sekarang ya. Secara operasional dan secara fokus juga ya. Ya itu tadi hasil dari sharing beberapa teman dan ikut workshop. Kalau bisnis di awal itu kayak kita bagusnya tuh fokus di satu aja yang kita bakal mau jago di situ gitu. Kebanyakan UMKM itu jatuh atau nggak survive karena semua sektor pengen diambil sama dia, dari mulai produksi, dari mulai ngurusin SDM, bikin packaging, bikin desain gitu kan. Yang sekarang ini saya cuma fokus di marketing, branding dan sistem kemitraan gitu. Jadi kayak ya udah fokusnya di situ aja gitu. Yang lain udah ngurusin orang gitu. Nah, ini tuh satu pelajaran baru juga buat Sobat Fox ya gitu kan. Ada satu tips lagi, kalau dari kemarin-kemarin mungkin mendengarkan business to business, orangnya dia betul-betul yang produksi sendiri, semuanya dibikin serba sendiri, marketingnya sendiri apa segala macam. Kalau Mas Alim dia milihnya ya udah yang produksi orang, biarin aja, aku tinggal jualinnya aja ya kan. Yang penting cuannya masuk terus. Karena males ribet. Business to business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business to business starts now. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Ica Nembo di Business to Business, barengan sama Mas Alim yang punya dawet kemayu. Sobat Fox, ada yang udah masuk pertanyaan di WhatsAppnya Fox, tapi nanti dulu karena aku mau nanya dulu. Masih mau ngobrol ya aku ya, hello. Sama Mas Alim, aku mau nanya sama Mas Alim. Mas Alim, begitu banyaknya dawet di Jogja ini ya kan, yang membedakan dawet kemayu apa sih? Oke.
Pertama mungkin dari ininya ya, dari sisi branding ya, kita mencoba untuk menaikkan level jajanan tradisional. Yang kesannya mungkin dawet pinggir jalan, kerobakan gitu ya. Kita coba untuk naik level biar bisa bersaing dengan minuman-minuman kekinian yang lainnya gitu ya. You know lah sama kayak brand-brand apa gitu. Terus kita dari komposisinya beda ya, yang kita mencoba untuk menggunakan variasi yang nggak dipakai penjual dawet pada umumnya gitu ya. Jadi dari mulai cendolnya ya, dawetnya itu lebih kenyal mungkin ya, lebih kenyal, terus juga non santan, kita nggak pakai santan gitu ya, pakainya fiber cream, makanya kan kampanyenya dawet sehat, healthy ya. Padahal kalau kolesterol. Ya, kebanyakan gula sebenarnya nggak sehat juga sebenarnya. Tapi kalau gula merah menurut aku sih masih fine. Masih aman ya. Masih aman. Ya. Tapi ini murni gula merah ya, Mas? Ya, murni gula merah. Dari Purworejo kita ngambilnya. Oke, berarti Sobat Fox kalau minum dawet kemayu kenapa rasanya berbeda gitu? Karena dia ternyata memang tidak pakai santan ya. Dia pakainya adalah fiber cream. Oke. Fiber cream itu Creamer nabati. Oke. Berarti bahannya dari tumbuhan ya. Which is lebih organik lah ya. Lebih organik gitu Sobat Fox. Makanya kalau misalnya Sobat Fox bilang kayak gini, ih kok dawet kok aku biasanya tuku dawet mung semono tok regane. Yang ini kok 10.000, ya mohon maaf. Ya, kandungannya ya itu harus dipahami. Oke. Belanja juga mahal. Bahan bakunya mahal tau. Ada yang tanya. Ini dari Pak Prihantoro. Dawet Kemayu buka franchise atau enggak? Tadi sebenarnya sudah dibuka, udah dikasih tahu buka franchise. Tapi dia nanya lagi persyaratannya apa aja dan biayanya berapa. Aturan mainnya nanti itu di belakang. Silakan kontak CS kami. Betul. Kalau aturan main ya. Tapi kalau persyaratannya apa aja mungkin bisa dijawab sama Mas Salim. Ya, yang penting yang paling utama itu sebenarnya lokasi ya. Kirain gue yang paling utama sebenarnya modal. Iya juga sih ya. Iya nggak ada uang, lokasi ada ya nggak bisa jualan juga ya. Ya, oke Pak. Saya ralat berarti ya. Kayaknya Mbak cocok masuk manajemen saya. Ya, oke. Boleh. Nanti saya hajik lah ya dari Fox Radio. Waduh, aku malam meeting ya kan sama Dawet. Aku cuma siaran sampai jam 2 kok. Oke, siap. Lanjut Mas. Ya, yang penting ready secara modal, terus punya lokasi ya. Kalau lokasi apalagi kan jualan offline ya, offline. Jadi kayak harus nyari traffic yang emang deketin market banget gitu, deketin target market. Sama ini kan karena jualannya benar-benar jualan sendiri ya, maksudnya bukan dari manajemen yang mengoperasionalkan, artinya dari mitra pun ya emang harus serius juga jualannya. Kadang kan kebanyakan orang tuh franchise ya, ada juga yang dia kayak pengen cuma iseng-iseng gitu ya, ngisi waktu luang gitu ya, atau jangan kayak gitu. Iya, maksudnya kan kebanyakan duta ya kan. Iya. Jadi buang-buang lah gitu. Iya, jadi akhirnya maksudnya ketika kondisi nggak oke, ya udah dia cepat nyerahnya gitu. Kalau tapi dia punya passion di jualan, ya dia bakal nyoba terus kan. Ada beberapa mitra kita juga, walaupun kondisi sepi, dia tuh ya nyoba banyak cara gitu kan. Dia promosi di komunitasnya, jualan ke instansi. Artinya gimana caranya produknya laku lah. Itu sih 3 itu. Itu yang paling penting ya Sobat Fox. Yang penting adalah pada saat memutuskan untuk franchise gitu ya, apapun itu produknya itu harus serius. Jangan sampai kayak nanti di tengah jalan nggak patah semangat cuma gara-gara misalnya sepi gitu ya. Tapi sejauh ini Dawet Kemayu nggak pernah sepi ya. Amin. Oke. Diaminin aja. Amin. Mas, ada pertanyaan bagus yang aku juga sebenarnya mau nanyain pertanyaan ini juga. Ada rencana menambah menu lain nggak? Seperti snack pendamping atau apalah itu di Dawet Kemayu sendiri? Iya, tentu Mbak. Jadi kalau ini ya di kuliner itu kita launching produk baru itu sama dengan kita strategi marketing ya istilahnya ya. Ya kayak brand-brand besar lah ketika walaupun dia udah besar,
cara dia nge-reminder customernya ya, iya. ada something new lah ya. Jadi ketika menu baru itu launching itu jadi kayak bikin orang, oh brand ini masih eksis ya. Oh iya, oke. Nyobain ini menunya. Walaupun sebenarnya nanti pada ujung-ujungnya pada akhirnya yang dijual sebenarnya menu yang itu aja sebenarnya kan. Yang menu baru ini bisa dia bertahan lama atau sometimes diganti lagi gitu. Kita ada rencana gitu. Ada rencana nambah misalkan rasa-rasanya gitu ya, toppingnya. Bahkan kemarin udah sempat product development itu kue dadar gulung ya. Dadar gulung tapi rasanya dawet kemayu gitu. Oh gitu. Iya, udah sempat kita develop sama tim dari Surabaya. Nah, cuman kendalanya di ketahanannya masih kita riset lagi nih biar bisa dan bisa disebar ke mitra-mitra gitu kan. Jangan sampai terlalu singkat nih ininya. Betul. Gitu. Iya benar. Jangan sampai pada saat pengiriman ternyata di jalan dia udah basi. Benar. Makanya masih riset di situnya sih, Mbak. Oke. Berarti akan ada produk baru di Dawet Kemayu. Cuma memang masih dalam proses ya. On progress lah. Kalau yang gampang-gampang kayak cuma topping doang ini ya itu biasanya kita tiap berapa bulan sih. Oh gitu. Ada misalkan ada signature apa istilahnya menu yang cuma seasonal ya, seasonal menu gitu. Misalkan dawet es coklat gitu. Kemarin lagi booming es coklat. Coba kita ini deh. Coba kita develop dawet kopi misalkan gitu ya. Kayak gitu-gitu aja. Tahu es dawet kopi. Iya. Emang cocok ya, Mas? Aku belum pernah nyobain sih. Ya cocok-cocok aja sih sebenarnya. Basicnya kan kayak brown sugar coffee kan dia pakai brown sugar ya. Ya gitu. benar. Kan juga pakai brown sugar gitu Tapi kalau itu kan mungkin pakai susu ya, tapi ini pakai creamer tadi. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin bisa Sobat Fox kalau penasaran banget habis ini datang langsung ke saat ini udah ada berapa outlet di Jogja? Kalau di Jogja itu sekarang ada 42 kalau nggak salah Mbak ya. 42 outlet? Iya kemarin terakhir 60 cuman karena banyak juga mitra yang off gitu-gitu ya tadi saya cerita ya ada mitra yang tiba-tiba dia sibuk harus ngapain-ngapain akhirnya sekarang 42-an lah ya. 42-an? Ya di Jogja. Di Jogja ya dan itu tuh sudah tersebar di kalau yang pertama sekali yang punyanya Mas Alim sama Mbak Intan itu yang di Pakuwon ya? Yang di Pakuwon. Sampai sekarang masih sampai sekarang. Pakuwon malah baru Mbak launchingnya. Oh iya? Baru awal tahun ini. Oh gitu, emang pertama banget di mana dulu? Pertama banget itu di Superindo Jalan Parangtritis. Oh gitu. Ya. Oh alah. Kita pengen upgrade, kita punya mimpi dawetnya bisa di-upgrade lah ya yang dari booth biasa bisa kayak kontainer ya, mini outlet kayak Janji Jiwa. Ya aku nyebut merek ya. Apa ya. Kayak gitu-gitu lah. Tadinya itu kayak kalau di Superindo di luarnya. Ya gitu. Di terasnya itu ya. Kalau sekarang kan di Pakuwon di dalam. Nanti mimpinya adalah mau bikin seperti outlet. Iya, kita upgrade terus lah, Mbak. Serius? Iya. Udah akan terjadi kah atau on progress ini outlet Dawet Kemayu? On progress. Oke. Tempatnya udah ada ya Mas ya? Udah beberapa temen yang nawarin tempat. Kita tinggal bikin konsepnya ya. Jadi kayak ada rencana pengen namanya House of Kemayu Mbak. Oh gitu. Jadi tempat nongkrong kayak coffee shop kekinian lah. Cuman menunya tradisional semua. Oh gitu. Ya ada gorengan, ada dessert, pisang, mendoan gitu kan. Minumannya ada dawet dan lain-lain gitu. Coba kita nge-brandingnya The House of Kemayu. House of Kemayu, tapi masih jadi bagian dari si Dawet. Iya. Gitu. Masuk holding lah. Luar biasa, ya kan? Nah ini dia nih Sobat Fox kalau orang emang punya visi dan misi yang jelas ke depannya, itu pasti semuanya sudah tertata gitu. Kayaknya semuanya udah kebayang sama dia. Suatu hari nanti kita mungkin bakalan ngobrol bukan lagi sama Dawet Kemayu tapi sama House of Kemayu. Amin. Ya kan? Amin, mohon doanya. Habis ini kita masih ngobrol, masih ada satu segmen lagi barengan sama Mas Alim dari Dawet Kemayu. Sobat Fox jangan kemana-mana ya. Business to Business starts now.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business to Business starts now. Tidak terasa sudah sampai di segmen terakhir Business to Business hari ini Sobat Fox. Ngobrol sama Mas Alim dari tadi. Ngobrol sama orang yang emang benar-benar dia terjun langsung di bisnisnya. Dia terlibat langsung. Dia mengalami ups and down-nya gitu ya. Itu memang menyenangkan ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan bersama Mas Alim dari tadi. Dan ini juga mungkin bisa jadi satu kesempatan untuk Sobat Fox, anak muda yang punya duit sekitar segitulah. Boleh sebutin gak sih nominalnya? Boleh. Oh saya, oh ya 9 juta Sobat Fox. Murah tahu. Murah. Cukup 9 juta aja bisa buka Dawet Kemayu. Tapi kalau misalnya Sobat Fox mau lebih lanjut lagi ngobrol sama Mas Alim atau ngobrol sama CS-nya Dawet Kemayu mungkin ya, sama manajemennya, bisa dihubungin lewat apa Mas? Bisa dihubungi, bisa visit Instagramnya. Instagram nanti di situ ada ini ya, ada Linktree, bisa dikontak ke situ. Ada nomor WhatsApp-nya juga. Atau bisa DM juga, DM di Instagram. Ya. Nama Instagramnya apa? dawetkemayu.official. dawetkemayu.official. Yes. Oke, itu nama Instagramnya ya Sobat Fox ya. Terus jadi berarti informasi apapun tentang Dawet Kemayu ada di situ ya. Kalau kita mau franchise, mau ngambil franchise juga di situ semuanya. Tinggal calling aja. Oke. Kontak-kontak aja Sobat Fox. Dilihat ada Instagramnya dawetkemayu.official. Mas Alim. Oke. Ini ada yang tanya sih. Kita ini deh. Kalau harga aku bisa jawab ya, harganya mulai dari 10.000. Ya, bener ya? Wah, loyal customer banget. Kan tadi dikasih tahu. Oh iya. Kalau varian yang aku tahu cuma itu aja, satu aja itu varian. Ada variannya banyak ya? Ada beberapa. Ada. Monggo Mas. Kayak ketan hitam. Oh gitu. Ya, ada rasa ketan hitam, klepon, pisang hijau. Lucu ya. Rasa es teler. Iya, jadi ya kita sekalian total tradisional banget lah. Semuanya tradisional banget ya. Mana tahu besok ada rasa ketoprak, ada rasa lotek mungkin. Pedes dong. Kita iya. Ya kali aja Mas ya kan. Ada yang rasa seblak gitu. Rasa seblak gitu ya. Mas, kedepannya nih harapannya Mas Alim sendiri untuk bisnisnya Mas Alim sendiri dan juga mungkin harapannya Mas Alim kepada orang-orang yang udah bermitra bersama Dawet Kemayu apa Mas? Ya harapannya karena kita benar-benar berjuang bareng, ya kita jualan bareng. Apapun kondisi terus di ini sih, terus fighting terus cari cara gimana produknya laku gitu ya, karena marketing is games of number ya. Makin banyak kita keluarin, makin banyak kita nawarin ya, possibility makin gede kan. Ya kan, strategi marketing kan banyak banget ya. Kalau kita coba ini doang nggak berhasil ya coba yang lain gitu kan. Dari online nggak berhasil, coba konvensional nggak oke, coba direct langsung door to door ke event-event. Banyak sekali cara ya. Cuma dari satu nggak berhasil langsung down, itu sih kebanyakan siapapun yang bisnis gitu ya. Jadi wah Mas sepi Mas, begitu aku tanya kamu udah ngelakuin apa aja, ini
yang ini udah belum, ini udah belum. Ya, baru ini doang udah ngedown gitu. Padahal jualan banyak banget gitu ya. Toolsnya tuh banyak banget gitu. Ya kan, coba sini gitu. Jadi segala macam cara itu kalau bisa dicoba dulu iya, gitu betul. ya. Satu belum kan ada yang bilang juga ya Sobat Fox, kalau satu pintu tertutup biasanya 3 pintu yang lain terbuka gitu. Iya, jadi gitu. buat Sobat Fox juga ini pelajaran juga dari Mas Alim gitu, kalau memulai bisnis jangan sampai cuma gara-gara satu hal kemudian jadi langsung ngedown gitu, ya, ngedrop, langsung kayak nggak mau gerak lagi. Iya, gitu. nganggapnya udah gagal gitu kan, padahal masih banyak yang belum dicoba. Banyak, betul sekali. Iya. Dan peluang-peluangnya juga masih banyak ya. Iya, betul. Mas Alim punya visi misi atau kedepannya mungkin selain brand Daud Kemayu, Mas Alim bakalan bikin brand yang lain nggak? Yang jauh, maksudnya mungkin ini kan Kemayu identik dengan wanita gitu ya. Mungkin ada yang boy banget gitu, manly banget gitu ya. banget gitu, laki gitu ya, tapi ngondek. Aduh. Enggak ya? Iya. Enggak, ada nggak? Ada. Bakalan ada. Oke. Sekarang ini lagi proses kita buat ini Mbak, grup ya, namanya aku namain Kemayu Group. Jadi di bawahnya tuh brand-brand yang di bawah naungan Kemayu ya. Yang udah saya create itu Daud Kemayu. Ini mau launching juga namanya Es Teh Kemayu Mbak. Promo sekalian nggak apa-apa ya? Mas Pepen nggak apa-apa ya? Es Teh Kemayu. Es Teh Kemayu. Lalu next di akhir tahun launching Cilok Bakar Pedas namanya. Itu kalau di F&B-nya. Kalau bergerak di bilang F&B kita emang spesialis kuliner tradisional gerobakan lah yang kita naik kelas. Terus ada kepengenan juga karena saya suka fashion juga kan Mbak ya, suka kaos lah, pengen bikin brand juga kaos ya, kaos yang khusus cowok tapi jadi kayak kaos-kaos simple gitu. Jadi saya jualan yang saya suka gitu ya. Kalau suka kan kita bener-bener menjalankannya juga enak gitu, ngejalaninnya gitu. Happy gitu ya. Oke, sama luar biasa. UKM Growth Forum itu kayak platform edukasi bisnis. Jadi saya sering ngadain workshop gitu Mbak. Workshop tentang bisnis. Itu udah running dari, sama sih runningnya bareng Daud, cuman lebih ke bisnis edukasi ya. Kita jual tiket seminar gitu, tapi spesifik di bisnis. Yes. Kalau mau lihat informasi tentang seminarnya di Daud Kemayu ada IG-nya sendiri di Daud Kemayu, kadang dipromoin juga. Ada IG-nya namanya UGF. Oke. Di situ ya. Di situ info menarik ini Sobat Fox ya. Patut diacungi jempol ini ya. Diacungi sendal. Enggak dong. Sambit. Mas Alim, thank you so much loh. Ya, sama-sama Mbak Ica. Aduh, seneng banget loh. Ya, makasih banyak nih ya kan? Udah jadi teman ngobrol nih. Iya. Biasanya gabut saya kan. Gabut tapi Anda duitnya banyak ya Pak. Amin ya Allah, sama-sama Mbak ya. Yuk kita cuan bareng Mbak. Pokoknya terima kasih banyak untuk Mas Alim. Sama-sama Mbak. Sudah datang ke sini, Daud Kemayu udah datang ke sini. Akhirnya aku ngobrol sama yang punya Daud kesukaan aku. Thank you. Enak itu ya, nggak bikin enak sama sekali. Asam lambung juga aman, tentram dan damai. Pokoknya thank you, sukses terus Mas Alim. Amin, sama-sama Mbak. Sama istri juga, apapun nanti ke depannya kalau mau buat usaha apapun mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama. Aku ya. Pasti. Nanti saya kirim. Terima kasih banyak sekali lagi. Pokoknya untuk Daud Kemayu, untuk apapun nanti ke depannya, apapun yang ada di Kemayu Group ini nantinya amin. akan berjalan dengan lancar semua. Terima kasih. Sukses.